Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu Pekan Biasa ke-19, 13 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 13-15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Paroki Santa Odilia, Tangerang. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Dalam sebuah diskusi atau rapat, seringkali kita jumpai adanya interupsi atau usaha untuk memotong pendapat dari seseorang kepada orang lainnya. Situasi ini sangat menjengkelkan, terutama bagi mereka yang sedang menyampaikan pendapatnya pada saat itu. Kesabaran sungguh dibutuhkan dalam situasi ini. Jika tidak bisa menahan diri, diskusi atau rapat yang berlangsung malah berantakan, bahkan tidak dapat dilanjutkan lagi. Bagaimana jika kita dalam posisi demikian? Apakah kita harus marah atas interupsi itu? Dalam bacaan Injil hari ini, teks Matius menjelaskan bahwa Yesus pun menerima interupsi dari anak-anak kecil. Padahal saat itu Yesus sedang mengajar. Dengan adanya gangguan yang dapat merusak pengajaran Yesus, para murid segera merespon dengan memarahi orang-orang yang ingin membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus. Lalu, apakah Yesus marah karena merasa terganggu? Yesus malah menerima anak-anak itu, lalu menumpangkan tangannya untuk memberkati mereka. Saudara-saudari terkasih, seringkali aktivitas hidup kita diinterupsi oleh orang di sekitar kita. Hal ini sering muncul secara tidak terduga atau mengejutkan, sehingga pun respon kita beragam. Umumnya, jika kita simpulkan, banyak dari kita yang tidak menerima perlakuan ini. Kita berdalih, ada hal-hal etis yang perlu dipahami dan dihargai. Terkadang ini juga menyangkut adat istiadat dan budaya yang kita miliki. Inilah yang bisa menjadi dasar alasan kita, dan tidaklah sangat salah hal demikian. Saudara-saudari terkasih, Dominus illuminatio mea, Tuhan adalah cahayaku. Dalam menanggapi pergulatan ini, mari kita belajar kembali kepada Yesus. Jika disandingkan, Yesus menerima interupsi dari anak-anak dalam khotbahnya, layaknya peristiwa dalam hidup kita. Apakah artinya ini selalu negatif bagi kita? Dalam ayat 14, Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Yesus memberikan gambaran bahwa anak-anak itu adalah lambang kerajaan surga. Mereka adalah simbol dari kejujuran dan kebenaran. Mari kita katakan bahwa nyatanya tidak semua interupsi dalam hidup kita itu adalah hal yang negatif, yang mengganggu dan merusak. Bisa jadi
interupsi itu adalah hal yang mengingatkan kita kepada kebaikan, meluruskan jalan kita yang kurang tepat, dan bahkan membawa kebahagiaan bagi kita. Saudara-saudari terkasih, refleksi kita pada hari ini, mampukah kita menahan diri, bersabar dalam menanggapi pengalaman yang mengejutkan kita? Soli Deo Gloria. Amin.